Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Isti. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis ya. Tapi sebelum kita belajar, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya. Mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenal surah-surah pendek ya. Kemarin kita sudah mempelajarinya di minggu-minggu kemarin. Nah, hari ini kita hanya belajar rangkumannya ya. Silahkan bisa dilihat fotokopi Al-Quran hadis yang kemarin Sabtu sudah dibagikan di kelasnya masing-masing ya. Oke, silahkan dilihat ya fotokopiannya, ini mengenal surah-surah pendek ya. Kita mulai dari surahnya, urutannya adalah surat keberapa ya, bisa dilihat videonya atau bisa dilihat fotokopinya ya. Kita akan belajar surah Al-Ma'un, surah Al-Fil, surah Al-Asr dan surah Al-Qadr ya. Nah, surat keberapakah Al-Ma'un, Al-Fil, Al-Asr dan Al-Qadr? Dilihat ada rangkumannya ya. Al-Ma'un surat ke-107, Al-Fil surat ke-105, Al-Asr surat ke-103, kemudian Al-Qadr surat ke-97 ya. Diingat-ingat urutan suratnya. Oke, kemudian ada berapa ayat? Nah, Al-Ma'un ada 7 ayat ya. Al-Fil dan Al-Qadr ada 5 ayat. Kemudian Al-Asr ada 3 ya. Al-Ma'un 7, Al-Fil dan Al-Qadr 5, kemudian Al-Asr ada 3 ayat. Selanjutnya arti dari surahnya. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Al-Ma'un barang-barang yang berguna. Al-Fil artinya gajah ya. Kemudian Al-Asr artinya masa atau waktu. Kemudian Al-Qadr artinya kemuliaan ya. Al-Qadr kemuliaan, Al-Asr masa atau waktu, Al-Fil artinya gajah, kemudian Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Oke. Kemudian selanjutnya, nama-nama surah tersebut diambil dari ayat keberapa? Nah, untuk surat Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un ya, dari ayat ke-7. Sedangkan surah Al-Fil, Al-Asr, Al-Qadr diambil dari ayat pertama. Oke. Kalau contohnya surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dari ayat pertama. Kemudian Al-Asr, wal asr. Kemudian Al-Qadr dari ayat pertama juga. Oke, kemudian selanjutnya, surat-surat tersebut turun di kota mana? Semuanya dari 4 surat tadi sama, turunnya di kota Mekah ya. Turunnya di kota Mekah. Kemudian kalau surat-surat Al-Quran yang turun di kota Mekah maka disebut surah Makkiyah. Diingat-ingat, surat Al-Quran yang turun di kota Mekah disebut surah Makkiyah ya. Oke, kemudian nah ini yang membedakan ada di isi kandungan surahnya
ya. Untuk surah Al-Maun kemarin kita sudah membahas. Surah Al-Maun isinya tentang diambil dari kata yukadzibu yang berarti mendustakan, ya. Sehingga di surat Al-Maun dijelaskan bahwa siapakah orang-orang yang mendustakan agama Allah, ya. Kemudian dijelaskan di ayat-ayat bawahnya, ayat selanjutnya, bahwa orang yang mendustakan ayat Allah itu satu, orang yang suka mengherdik atau membentak anak-anak yatim, ya, anak-anak yang sudah tidak mempunyai bapak atau tidak mempunyai ibu, ya. Itu anak-anak yatim tidak mempunyai bapak. Nah, orang yang suka membentak atau mengherdik anak-anak yatim. Yang kedua adalah orang yang tidak suka memberi makan pada orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, yang tidak bisa makan, tapi dia yang mampu tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Itu namanya orang yang mendustakan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu orang yang lalai dalam sholat, ya. Orang Islam yang kewajiban adalah sholat 5 waktu, sholat fardu, tapi dia lalai. Dia sholatnya tidak dengan sungguh-sungguh, ya. Biasanya mengulur-ngulur waktu atau sengaja tidak mau sholat. Nah, itu orang yang lalai dalam sholat. Kemudian selanjutnya yaitu orang yang suka dipuji, ya. Orang yang suka dipuji, dia kalau diberi nasihat sama orang lain tidak mau, tidak suka. Tapi kalau orang lain memuji dia akan sangat suka, sehingga dia menjadi orang yang sombong, yang riak, ya. Itu orang yang suka dipuji. Kemudian contoh yang selanjutnya, orang yang tidak suka menolong orang lain, tidak suka menolong sesama, ya. Itu tadi beberapa contoh dari orang yang mendustakan agama. Isi kandungan dari surah Al-Maun. Selanjutnya yaitu dari surah Al-Fil. Apa isi kandungan surah Al-Fil? Nah, surah Al-Fil tadi artinya yaitu gajah. Nah, apa yang dimaksud gajah dalam surah Al-Fil ini? Nah, surah Al-Fil ini menjelaskan tentang pasukan gajah, ya. Pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha pada masa itu yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Siapa yang tahu Ka'bah itu ada di mana? Iya, ada di Mekah. Tempat yang biasa dipakai untuk orang-orang Islam, orang-orang Muslim untuk berhaji. Nah, orang Islam diberikan kewajiban berhaji yang tempatnya di Ka'bah. Tapi ini Raja Abraha dia mau menghancurkan Ka'bah supaya Ka'bah ini tidak dijadikan orang Islam untuk berhaji. Nah, sehingga pada kejadian ini Raja Abraha tidak berhasil menghancurkan Ka'bah dan pasukan-pasukan gajahnya. Kenapa? Bagaimana? Kok tidak bisa? Nah, karena di sini ada campur tangan Allah. Allah sudah berkuasa bahwa Raja Abraha tidak bisa menghancurkan Ka'bah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil, ya, mengutus segerombolan burung-burung ababil yang membawa batu membara, batu panas dari neraka, ya. Batu-batu tersebut dilemparkan oleh burung-burung ababil kepada para pasukan bergajah, sehingga pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha tersebut tidak berhasil untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itu tadi isi kandungan dari surah Al-Fil. Nah, sehingga pada tahun ini, pada tahun Raja Abraha dan pasukan bergajahnya menghancurkan Ka'bah, dijadikan orang-orang Arab sebagai tahun penanggalan Islam yang kita kenal dengan tahun gajah.
Ya, di tahun gajah inilah Nabi Muhammad SAW Rasulullah lahir. Nah, ini maksud dari surah Al-Fil. Kemudian selanjutnya yaitu surah Al-Asr. Ya, surah Al-Asr yang berarti masa atau waktu. Nah, ini menceritakan tentang menjelaskan tentang pentingnya waktu atau masa, sehingga kita sebagai orang muslim, orang beriman, kita harus pintar memanfaatkan waktu supaya waktu yang kita punya di dunia ini bermanfaat, Tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, sehingga surah Al-Asr ini berisi tentang bahwa pentingnya kita memanfaatkan waktu, sehingga waktu kita bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya Al-Qadar, Al-Qadar berarti kemuliaan. Siapa yang di sini pernah dengar malam Lailatul Qadar? Nah, pasti semuanya sudah pernah dengar, Orang-orang Islam pasti pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Tapi malam kemuliaan ini cuma sekali dulu waktu Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar. Pada malam itu terdapat pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Sehingga kita umat-umat Islam semuanya memperingati malam Lailatul Qadar tersebut dengan memanfaatkan waktu kita untuk memperbanyak amal. Contohnya sholat tarawih tidak ketinggalan, diperbanyak membaca Al-Quran, kemudian diperbanyak doanya. Kemudian lagi biasanya untuk anak-anak putra atau bapak-bapak melakukan iktiraf, yaitu di masjid, biasanya 10 hari menjelang Idul Fitri atau 10 hari di akhir bulan Ramadan atau bulan puasa yang disebut malam Lailatul Qadar, 10 hari di hari ganjil di bulan Ramadan di akhir bulan puasa, Itu biasanya kita memperingati bulan malam Lailatul Qadar. Yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, makanya kita harus memperbanyak amalan dan memperbanyak doa pada malam-malam tersebut. Nah, itu tadi beberapa isi kandungan dari surah-surah Al-Quran yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Silahkan disimak baik-baik. Kalau belum paham, bisa dilihat lagi videonya dari awal sampai akhir, atau bisa juga tanya langsung sama Isti, Oke. Kemudian kalau sudah selesai menyimak video ini, anak-anak semuanya bisa melihat soal ulangan Al-Quran hadis, Silakan dilihat fotokopi soal yang kemarin sudah dibagikan, ulangan Al-Quran hadis. Di sini ada 5 soal, Soal 1 sampai soal nomor 4 itu nanti dari surah Al-Ma'un, Al-Fil, Al-Asr, dan Al-Qadar. Ada 4. Nah, untuk satu soal yang terakhir, soal nomor 5, silahkan nanti diperhatikan video selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang idhar qamariyah dan idgham syamsiyah, hukum bacaan qamariyah dan syamsiyah di video selanjutnya.
videonya terpisah dari video ini karena supaya lebih fokus belajarnya. Oke. Nah, demikian tadi penjelasan Us Isti tentang mengenal surah-surah pendek pada Al-Quran Hadis kelas 2. Ada revisian nggih. Untuk soal ini ya, soal nomor 3, silakan diperhatikan teka-teki silangnya. Nah, untuk nomor 3 menurun ya, nomor 3 menurun silakan ditambah 1 kotak lagi di bawahnya. Kotaknya masih kurang 1 ya, ditambahi 1 di bawahnya. Sehingga nomor 3 menurun ada 1 2 3 4 5 kotak, nggih. Itu saja revisi dari Us Isti. Kemudian untuk ini soal nomor 5. Soal nomor 5 dilihat kotak nomor dari sini 1 2 ya. Kotak nomor 2 nanti ada revisi. Itu tertulis alladzina ya. Nanti diganti tulisannya alladzina. Itu saja revisi dari Us Isti. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga dimudahkan dalam belajar ya. Terima kasih. Us Isti akhiri. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.